Halo semua teman-teman, pada video ini saya akan membahas mekanisme penginputan data master detail. Penginputan data master detail pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya, baik menggunakan konsep natif maupun MVC. Untuk lebih detailnya silakan lihat di link yang di atas atau di deskripsi. Perbedaan pada kali ini yaitu terletak pada tata cara atau penamaan elemen-elemen detail yang dimana menurut saya pada kesempatan ini akan dibuat lebih mudah sehingga lebih mudah juga untuk dipahami. Kemudian untuk keperluan tabel, saya telah menyiapkan 3 buah tabel, yaitu tabel TB barang yang terdiri dari kolom kode, ID, nama barang, beserta harga. Tabel ini akan berisi daftar barang yang akan menjadi pilihan atau yang akan dipilih pada saat penginputan data detailnya. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel TB master yang terdiri dari kolom ID, nomor, dan tanggal. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data master. Sedangkan tabel yang ketiga adalah tabel detail yang terdiri dari kolom ID, nomor, kode barang, harga, dan unit. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data detail atau penjelasan dari data masternya. Kemudian coba kita lihat konsep view yang akan kita buat pada pembelajaran ini. Standar layout proses penginputan data master detail terdiri dari nomor, kemudian tanggal, boleh ditambahkan informasi yang lain. Di bagian ini ada tombol atau button cari. Ini akan kita gunakan untuk menampilkan pilihan barang. Ketika tampil pilihan barangnya, kita memilih barang apa yang akan dipilih untuk dimasukkan ke dalam data detail ini. Ketika dipilih salah satu barang, kemudian barang tersebut ternyata belum ada di dalam tabel ini, maka tabel ini akan ditambahkan satu baris baru. Tetapi jika barang yang dipilih ini ternyata sudah ada di dalam sini, maka tidak ditambahkan baris baru lagi, tetapi unitnya yang bertambah. Andai tadinya 1, maka akan berubah menjadi 2. Kalau sebelumnya 2 akan berubah menjadi 3 dan seterusnya. Kemudian cara lain memilih adalah dengan menuliskan kode barangnya di sini atau nama barangnya. Jika kode barang atau nama barang tersebut ternyata ada atau ada di dalam daftar barang, maka akan dimasukkan ke dalam tabel ini atau merubah kuantitasnya. Dan kata lain, jika kode barang atau nama barang yang diketikkan di sini ternyata belum ada di dalam tabel ini, sama seperti tadi akan dibuatkan baris baru. Atau jika kode barang atau nama barang yang diisikan di sini ternyata sudah ada di dalam tabel ini, berarti tinggal merubah unitnya. Bagaimana jika kode barang yang diketikkan di sini tidak ada? Jika kode barang yang diketikkan atau nama barang yang diketikkan di sini tidak ada, maka otomatis akan ditampilkan pilihan ini. Tetapi kita akan permudah dengan memfilter data yang ada di sini sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan di dalam. Kemudian layout ini saya akan gunakan framework CSS yaitu Bootstrap. Kemudian berikutnya adalah kita butuh aset data tables. Data tables ini kita gunakan untuk mengatur tabel yang ini. Kemudian berikutnya adalah sudah pasti kita harus menggunakan jQuery. jQuery yang saya gunakan adalah versi 3.6.0. Kemudian berikutnya adalah format money.js. Format money.js ini kita akan gunakan untuk menata tampilan angka yang ada di sini. Jadi baik dari harga maupun jumlah supaya ada separator antara ribuan maupun tempat desimalnya. Kemudian selanjutnya kita rancang terlebih dahulu layout halaman master, halaman penginputan. Tadi saya katakan kita menggunakan framework CSS Bootstrap. Secara keseluruhan ini akan kita tempatkan di dalam card, meskipun sebelumnya sudah ada container fleet, kemudian ada row, ada kolom, berikutnya ada card. Di card ini kita akan bagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah headernya card, kemudian berikutnya adalah body-nya card, kemudian yang ketiga ini bukan footernya card terlebih dahulu, tetapi adalah form. Di dalam form inilah disimpan card footer, dan di dalam card footer dibuat tombol simpannya ini. Loh, kok kenapa yang ini semua tidak disimpan di dalam elemen form? Elemen-elemen yang ada di atas sini, khususnya yang ada di body ini, akan kita geser masuk ke dalam form sini, menjadi bagian dari form pada saat diklik tombol simpan, baru digeser masuk. Kenapa demikian? Yang kita takutkan, ingat ada defaultnya ketika kita mengetik di sini kemudian mengenter, biasanya langsung tersubmit. Dan supaya tidak tersubmit otomatis karena mengenter di daerah-daerah penginputan yang ini, maka ditempatkan di luar formulir. Nanti pada saat akan disimpan, barulah kemudian elemen-elemen body ini digeser masuk
ke dalam form. Nah, itu kira-kira layout dari halaman secara garis besar. Kemudian berikutnya saya perlu jelaskan di bagian table ini, tadi ketika dipilih barangnya, kemudian ditambahkan baris baru, pada baris baru yang ditambahkan tersebut ada elemen input khususnya di bagian kode dan bagian harga ini yang kita sembunyikan. Kenapa harus menggunakan elemen input? Karena pada saat disimpan, nilai-nilai kode ini, kemudian harga, serta unit, itu kan akan disimpan ke dalam tabel detail. Sebagaimana syarat supaya bisa disubmit, harus menggunakan elemen input. Sama dengan tadi, pada saat proses simpanlah baru diatur penamaan-penamaannya. Jadi bukan pada saat bertambahnya baris di dalam sini kemudian diatur namanya, tetapi pada saat disimpan. Berbeda dengan di video sebelumnya, pada saat bertambah baris, elemen-elemen ini sudah diatur sedemikian rupa namanya. Nah, di video pembelajaran ini mungkin agak berbeda sedikit. Selanjutnya, konsep ini akan kita coba baik dengan menggunakan versi natif maupun menggunakan framework yang kita gunakan selama ini yang saya beri nama NVIDIA GBGD. Kita akan coba juga menggunakan framework Code Igniter dan terakhir kita menggunakan framework Laravel.